النبي صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat hidayah sehingga kita bisa kembali hadir dalam rangka kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-283 atau 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkannya pada kesempatan kali ini. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas terakhir tentang masalah utang piutang. Di ayat sebelumnya Pak, kita sudah sama-sama bahas. Kalau misalnya kita melakukan transaksi utang piutang, maka Allah menyarankan kepada kita ditulis, dicatat, hitam di atas putih. Kalau misalnya nggak ada, maka paling nggak ada kita menghadirkan 2 saksi, yaitu laki-laki, 2 saksi laki-laki. Kalau nggak ada saksi laki-laki 1, bisa 2 saksi perempuan, 1 laki-laki, kan begitu. Artinya apa? Perlu bukti tertulis dan juga perlu bukti orang yang apa? Yang kelihatan gitu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Dan jika kuntum ala safarin, dan jika kamu berada dalam perjalanan, walam tajidu, dan kamu tidak menemukan katiban, penulis atau notulen, farihanum maqbudah, maka barang jaminan maqbudah itu mesti dipegang. Maksudnya begini Pak, yang namanya ini ayat ini kan turun 1400 tahun yang lalu, yang dimana di 1400 tahun yang lalu kita sama-sama tahu bahwa itu kebanyakan orang itu buta baca, buta tulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya kan? Nah sementara terlebih yang digambarkan dalam Al-Quran ini kondisinya, dan jika kamu dalam perjalanan, ya kan, terus ada yang mau pinjam atau melakukan utang piutang, yang namanya dalam perjalanan itu kemungkinan besar nggak ada tuh yang namanya penulisnya, ya kan? Maka apa kalau misalnya kita nggak menemukan itu watajidu katiban farihanu makbudoh, maka kita perlu menyerahkan jaminan yang perlu dipegang sama siapa? Sama orang minjemin kita, gitu. Kalau misalnya notulen nggak ada, saksi nggak ada, maka ketika kita pengen minjem, kasih jaminan buat orang yang kita mintain pinjem dengan nilai yang bisa jadi lebih besar dari nilai yang kita pinjam, begitu. Nah, apakah misalnya di perjalanan doang nih, apa yang namanya ada uang jaminan? Enggak juga. Karena apa? Karena Rasulullah juga pernah meminjam dan memberikan jaminan kepada orang Yahudi, pernah. Itu enggak dalam perjalanan. Tapi sebenarnya intinya kenapa harus ada jaminan? Intinya karena memang nggak ada notulen yang namanya di perjalanan, kayak kita ini berdagang kemana.
saya berdagang majidan misalnya, nggak tahu-tahu saya butuh duit, sementara yang nulis, yang istilahnya yang orang yang bisa nulis hitam di atas putih nggak ada. Ya udah, solusi selanjutnya ketika saksi nggak ada, ketika notulen nggak ada, maka solusi yang Allah ajukan buat kita itu apa? Kasih jaminan, gitu. Dikasih jaminan. Fa'in amina ba'dukum, maka jika kamu mempercayai sebadukum sebagian kamu ba'dun kepada sebagian yang lain, fal yu'addil ladzi antu'mina amanah. Maka apa? Maka tunaikanlah orang yang diberi kepercayaan tadi amanah dengan amanah. Ya, misalnya nih, notulen nggak ada, saksi nggak ada, jaminan nggak ada, kan gitu? Nggak ada semuanya nih. Maka solusi yang terakhir dari Allah apa? Maka jika kamu mempercayai sebagian kamu kepada sebagian yang lain, ya udah, berdasarkan atas dasar kepercayaan. Ya udahlah, gue mau percaya sama lu dah, nggak perlu jaminan, nggak perlu saksi, nggak perlu hitam di atas putih. Cuma satu, kunci satu, yaitu harus amanah. Begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau ujung-ujungnya amanah, kenapa kok Allah harus muter-muter? Kenapa Allah menyaratkan dulu hitam di atas putih? Kan gitu. Kalau nggak hitam di atas putih harus hadirkan saksi, ya kan? Kalau nggak ada saksi, coba berikan jaminan, kan begitu. Dan yang terakhir, ya udahlah, kalau memang nggak ada ketiga-tiganya, ya udah. Kalau misalnya lu percaya sama dia, kasih. Cuman disarankan yang diberikan kepercayaan, tunaikan amanah yang udah diberikan. Nah, kenapa kalau Allah berbelit-belit, kan begitu? Kenapa nggak langsung aja, ya udah saling percaya aja lu pada? Nah, ini yang perlu kita ketahui, Pak, bahwa dulu sebelum diciptakan kita, atau dulu itu di dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'radnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya kami menawarkan amanah 'alas samawat, kepada langit-langit, kepada langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina, maka apa? Gunung, bumi, langit itu apa? Enggak mau, enggan apa? An yahmilnaha, enggan memikul amanah yang Allah kasih. Wasfaqna minha, apa? Karena mereka merasa takut ketika Allah kasih apa? Amanah tadi. Tapi apa yang terjadi? Wa hamalahal insan. Tetapi apa? Manusia mau, dia bersedia memikul amanah yang Allah kasih. Amanah apa, Pak? Amanah supaya jadi khalifah di muka bumi ini. Dan manusia itu apa? Mau. Gitu. Ngomongnya sih siap. Bersedia. Tapi apa yang terjadi? Innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zuluman jahula, zolim, bodoh, amat zolim, amat bodoh. Jadi karakter manusia yang digambarkan oleh Allah apa? Siap gua nanggung amanah, kan gitu. Padahal apa? Langit ketika dikasih amanah sama Allah nolak. Begitu juga bumi dikasih amanah Allah untuk jadi khalifah, dia nolak. Bahkan gunung-gunung yang lebih gede dari kita dikasih amanah sama Allah, amanah khalifah, nolak. Kenapa? Karena mereka takut, Pak, berat menikul beban amanah. Tetapi apa? Ketika ditawarkan kepada manusia, siap, bersedia. Tapi pada kenyataannya apa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu apa? Zalim, lagi bodoh. Ini memberikan gambaran bahwa kalau ngomong siap mah ketika ditanya siap, cuman pada prakteknya ternyata apa? Nol. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Allah. Iyalah, kita ngomong ya siap, gue percaya, ntar utang gue bayar tepat waktu, nggak perlu saksi, nggak perlu hitam di atas putih. Sering nggak tuh Pak kita kejadian minjemin saudara atau saudara lupa sama kita? Banyak. Nah, ini kenapa? Ini bukan merupakan bukti. Allah bukannya maksud bertele-tele. Allah cuma nggak pengen apa? Kejadian 2 kali ketika dia ditawarkan amanah sama Allah, sanggup. Pada kenyataannya apa? Hancur-hancuran bumi dibikin sama manusia.
Padahal Allah apa? Memberikan amanah khalifah untuk supaya apa? Menebarkan kasih sayang terhadap sesama, baik itu muslim maupun muslim. Tapi padahal apa? Ribut sesama, jangankan sesama antara kita dengan orang muslim, sesama muslim kita masih ribut. Ini merupakan pertanda apa? Kita ini benar-benar zaluman jahula, benar-benar zalim, benar-benar bodoh. Padahal dulunya ngakunya siap ditangguhkan amanah, tapi pada prakteknya nol. Maka wajar kalau Allah berbelit-belit, dibikin aturan yang lu hadirkan dulu dah hitam di atas putih, bukti fisik. Kalau enggak lu hadirkanlah saksi 2 orang, bukti fisik, ya kan? Kalau enggak bisa juga hadirkanlah bukti apa berupa jaminan. Kalau enggak gue ya udah bukti berupa keimanan yang terakhir. Gitu. Solusi terakhir nanti apa? Ya karena memang itu tadi manusia itu cenderung ingkar. Ketika nyatakan siap pada prakteknya nol, Pak. Makanya hukum, ya Pak, hukum yang ada di Indonesia, betapapun hukum itu kejam, di Indonesia itu banyak koruptor begitu, tetap aja penjara mah enggak apa, enggak kosong, penuh terus. Walaupun misalnya di Arab yang bunuh dihukum bunuh dipenggal, apakah berhenti itu? Tetap aja tiap minggu mah ada aja dipenggal, kan begitu. Hukum itu cuma meredam, walaupun itu memang hukum yang diberikan Allah, aturan yang diberikan Allah. Tapi pada akhirnya yang benar-benar meredam itu keimanan kita masing-masing. Ada enggak kita insafi diri? Ada enggak kita mau jujur? Ada enggak kita takut sama Allah? Kalau misalnya itu semua dipegang dalam apa? Oleh setiap kita, maka aman. Kalau penjara, kalau aturan itu kan cuma apa? Memanage, enggak benar-benar bisa menghentikan. Yang bisa benar-benar menghentikan adalah keimanan kita sendiri. Ketakutan kita terhadap Allah, dan itulah yang akan menjaga istilahnya dunia ini akan tetap berada dalam keamanan. Begitu Pak. Makanya Pak wajar kalau berbelit-belit harus begini. Lu kalau misalnya ngutang hitam di atas putih, kalau nggak ada hitam di atas putih harus hadirkan saksi. Kalau nggak ada saksi lu kasih jaminan. Kalau nggak ada jaminan ya udah yang terakhir apa? Lu apa? Harus apa? Harus amanah. Itu solusi terakhir dari Allah. Bukan Allah nggak mau belit-belit, tapi apa? Karena memang kita ini cenderung ingkar, khianat. Ya kebalikan daripada kita cenderung khianat. Sehingga nggak sedikit kita ribut, cekcok sama saudara, sama teman itu gara-gara masalah kita ingkar janji dalam masalah utang, Pak. Gitu. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtumus syahadah, dan janganlah menyembunyikan as-syahadah, kesaksian. Wa man yaktumha fa innahu aimun qalbuhu. Nah, gini kan sebelumnya kan apa Pak? Sebelumnya itu kan kita kalau misalnya nggak ada hitam di atas putih hadirkan saksi, maka apa di ayat ini Allah Pak jangan melarang untuk saksi itu menyembunyikan persaksiannya, jangan. Ketika memang di perjanjian dulu utang misalnya 100.000, jangan dikecilin. Oh enggak, dulu minjem cuma 50.000, jangan. Karena apa? Karena itu merupakan asimun qalbuh, itu merupakan dosa hati. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah dan terhadap sesuatu ta'maluna alim, dan Allah mengetahui. Nah, selanjutnya di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard, dan kepunyaan Allah ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan apa yang kamu tampakkan yang ada di dalam diri kamu, au tukhfuhu, dan apa yang kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, itu akan diperhitungkan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya yang kita lakukan, misalnya kita mencuri, itu akan diperhitungkan. Dan juga apa yang ada tergetak dalam hati kita, dengkinya kita, irinya kita, itu nanti akan diperhitungkan. Nah, sekilas kan susah tuh. Kalau misalnya getaran hati kita aja Allah perhitungin, bagaimana kalau misalnya kita ada perasaan dengki sama orang, benci sama orang? Namanya kita kan kadang terlintas tuh, ujuk-ujuk kesel, ujuk-ujuk dengki, ujuk-ujuk benci. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang namanya pergerakan hati itu ada 2 macam, Pak. Ada pergerakan hati yang datang dia tiba-tiba, ada pergerakan hati yang memang dengan disengaja. Nah, pergerakan tiba-tiba itu adalah pergerakan hati yang kita nggak kepikiran dan nggak kepengen itu datang, atau datang.
Misalnya ngelihat orang sukses, gila dia sukses, ada perasaan benci tuh, tahu. Nah, itu kan tiba-tiba. Kalau misalnya kita termasuk orang beriman, ya udah kita hilangkan perasaan yang enggak yang menjadikan kita jadi buruk terhadap orang lain tadi. Tapi yang dihitung dosa itu Pak, ketika ada perasaan benci kita sengaja gila, dia udah kaya ternyata sombong, wah enggak begini akhirnya makin hari makin mangkal, dan cuma mangkal akhirnya timbul jadi dendam jadi amarah akhirnya terluap dari perbuatan, akhirnya dolimin orang ujung-ujungnya. Dan itulah yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu mengampuni kepada orang yang dikehendaki, dan wa yu'adzibu man yasha, dan mengajab juga orang yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Dan di kelanjutan ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi. Amanar rasul, Rasulullah adalah orang yang pertama beriman. Bima unzila ilaihi mir rabbi, terhadap sesuatu unzila yang diturunkan ilaihi kepadanya mir rabbi, dari Tuhannya, yaitu Al-Quran. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi, dan segala sesuatu dan setiap yang beriman kepada Allah dan kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kan gitu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan kepada ya Tuhan kami, ilaikal masir, kepada engkaulah masir, tempat kembali. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah ini adalah orang yang pertama yang mengimani Allah. Dan salah satu bukti Rasul ini mengimani Allah Rasulullah itu rela, dia harus bercapek-capek, berlelah-lelah memperjuangkan yang namanya Islam. Rasulullah nggak pernah kapok ketika di Taif ditimpukin orang sampai berdarah-darah. Rasulullah juga nggak pernah kapok ketika perang di Uhud, dia sampai berdarah, giginya sampai rontok. Kalau misalnya Rasulullah itu nggak orang beriman, ketika itu mungkin udah gue stop nyerah, kan gitu. Dan pada akhirnya Rasulullah adalah orang yang beriman, dan Rasulullah tetap perjuangkan yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Sampai pada akhirnya pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji dari apa yang pernah dari dulu Rasulullah perjuangkan selama 23 tahun gitu Pak. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, dan juga tidak membeda-bedakan antara Rasul dengan satu dengan Rasul yang lain. Semuanya sama, semuanya adalah utusan Allah, semuanya adalah makhluk Allah yang mulia. Qalu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami dengar, kami taat. Nah, jadi Pak, konsep orang beriman seperti yang saya bilang sebelumnya Pak, itu mengatakan sami'na wa ta'na. Jadi mereka dengar, mereka taat. Ketika misalnya Allah bilang begini, misalnya Allah bilang jangan mabuk, dia dengar, dia tak tampak peduli manfaatnya, hikmahnya. Begitu juga ketika Allah bilang jauhi riba, dia ikutin itu, jauhi riba, tanpa dia peduli hikmahnya, itu manfaatnya, ya kan? Begitu juga kalau misalnya adalah nikah, ada masa idah, sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, dia tetap dengar, oh iya ada masa idah perempuan, ntar nikahnya kalau ada masa idah selesai, tanpa dia peduli itu hikmah dari balik masa idah tadi. Nah, ketika itu karena Pak? Karena mereka memiliki keimanan penuh, kepercayaan penuh. Yang jelas ketika Allah udah larang, pasti ada hikmah di balik pelarangan yang tadi. Ketika Allah memerintahkan, pasti ada hikmah di balik perintah Allah tadi, pasti ada manfaat yang akan kembali kita terima. Dan juga di kelanjutan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, dan tidaklah Allah membebani nafsan, jiwa, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya gimana Pak? Jadi maksudnya begini Pak,
Maksudnya Allah itu tidak membebani kita kecuali memang Allah memberikan kelapangan kepada kita. Misalnya perintah sholat, Allah nggak mungkin Pak memberikan perintah sholat kecuali Allah memberikan kekuatan lebih kepada kita. Bukan cuma artinya apa, Allah ketika nih antara ini beban perintah nih, ini kekuatan, ini lebih besar kekuatan Pak kalau kata Sarwi daripada beban perintah. Sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu, tenaga yang Allah berikan lebih sebenarnya. Buktinya apa? Banyak orang yang sholat ada selain sholat 5 waktu, dia sholat duha juga, dia sholat tahajud juga, dia sholat witir juga. Itu bukti apa? Bahwa Allah membebani perintah, tapi tenaga yang Allah kasih itu lebih dari perintah yang Allah kasih. Atau saya punya temen ya, temen ini stroke, saya ngobrol sama dia, saya tanya, lu sholat nggak? Enggak, gue nggak sholat. Nah, lu mulai sekarang sholat, saya terangin begini. Akhirnya apa? Ketika dia udah ketemu, alhamdulillah, real. Satu hal yang gue syukurin, semenjak ini gue nggak pernah ninggalin sholat satu pun. Dan bahkan dia udah mulai nyicil sholat-sholat yang udah ditinggalin. Artinya apa? Orang yang stroke aja, yang secara fisik lebih hebat, yang lebih parah dari kita, itu sholat aja nggak pernah ketinggalan. Artinya apa? Benar kalau Allah itu apa? Enggak, ketika Allah memberikan beban perintah, tapi tenaga yang Allah berikan, keluasan yang Allah kasih itu pasti lebih. Sekarang misalnya Bapak udah sampai detik ini masih nggak sholat, kebangetan Pak. Kenapa? Karena perintah Allah itu nggak lebih besar daripada tenaga yang Allah kasih buat Bapak-bapak. Kan gitu. Terus Allah juga perintahkan buat kita datang ngaji misalnya. Ya kan? Allah misalnya perintahkan kita nuntut ilmu ngaji. Nggak mungkin Pak Allah memerintahkan kita nuntut ilmu ngaji kecuali apa? Allah kasih kemampuan Bapak lebih. Buktinya apa? Ada orang yang tiap hari ngaji ntar di sini, besok ngaji di sono. Lah, Bapak-bapak cuma seminggu doang. Dan apa? Mampu. Dan gak pernah istirahat. Dan ini merupakan apa? Kalau Allah nggak mungkin membebani kita perintah ibadah kecuali kita dikasih tenaga lebih. Terus puasa. Puasa yang Allah wajibkan buat kita itu setahun sebulan, yaitu puasa Ramadan. Tapi ternyata ada kok orang yang mampu bukan cuma puasa Ramadan doang, Senin Kemis juga dia. Puasa Nabi Daud, selang puasa sehari, selang puasa enggak. Artinya apa? Ini kan merupakan bukti bahwa beban yang Allah kasih, ya kan? Beban perintah ibadah yang Allah kasih itu enggak seberapa. Tenaga yang Allah kasih itu lebih daripada beban yang Allah perintahkan. Makanya apa? Nggak ada alasan sebenarnya buat kita malas-malas. Kenapa? Karena Allah ngasih kita lebih tenaga lebih, waktu lebih. Cuman kitanya aja yang jadi malas. Sholat ya. Sholat itu kan kalau kata Allah apa? Sesuatu yang amat berat, illa alal khasyin. Kecuali apa? Orang-orang yang khusyuk. Maksudnya apa Pak? Khusyuk itu kan artinya dia benar-benar tunduk sama Allah. Kalau misalnya Bapak masih merasa berat ngelaksanain sholat, maka mungkin Bapak orang yang enggak tunduk sama Allah. Puasa, begitu juga. Kalau misalnya Bapak-bapak masih merasa berat jebol puasa Ramadan, maka bisa kita katakan Bapak bukan orang yang benar-benar tunduk sama Allah. Ngaji misalnya, begitu juga ngaji. Tapi ternyata kita ngaji misalnya seminggu sekali ngerasa berat, maka itu pertanda juga bahwa Bapak-bapak enggak benar-benar tunduk sama Allah. Ya buktinya apa? Ya seperti sholat. Ya kan sholat itu apa? Sesuatu yang berat illa alal khasyin, kecuali bagi mereka yang tunduk, benar-benar tunduk, merendah sama Allah. Intinya apa? Kembali kepada diri kita, ada nggak kita benar-benar tunduk sama Allah? Atau selama ini kita masih ngerasa kita banyak duit, kita masih ngerasa kita dikasih sehat, kita masih ngerasa umur kita bakal masih panjang sehingga kita enggan tunduk sama Allah? Ya wajar lah. Kalau misalnya kita ngaji malas, sholat malas, puasa malas, kenapa? Nggak ada nilai ketundukan kita terhadap Allah, Pak. Gitu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan bagi mereka apa yang mereka usahakan, wa 'alaiha, dan atas mereka maktasabat, apa yang mereka kerjakan. Artinya apa, Pak? Jangan, nggak usah bapak-bapak merasa rugi datang kemari nggak dapat apa-apa. Yang jelas Pak, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan nanti akan kita dapatkan. Tapi jangan juga lantas gara-gara kita ngerasa
sering ngaji, sholat udah mulai rajin, puasa udah mulai nggak bolong-bolong, kita jadi ngerasa hebat dan ngerasa layak masuk surga. Enggak pantas, Pak. Kenapa? Karena pada yang menjadikan kita masuk surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah kejadian di yaumil akhir nanti, ya kan? Itu semua orang, Pak, dimasuk yaitu pada hari penghisaban, ditimbang tuh amal baik, amal buruk. Yang amal baiknya lebih berat dia ke surga, yang amal baiknya lebih ringan dia ke neraka. Sampai akhirnya datanglah seorang ini, dia di hadapan Allah, nggak pakai ditimbang lagi tuh orang, dia masuk dikasih jalan buat ke surga. Tapi karena dia ngerasa dia orang yang istilahnya beramal banyak, oh ya Allah, timbang dulu, saya pengen tahu. Saking apa? Saking pedenya dia punya amal banyak, timbang dulu, saya pengen tahu amal saya. Padahal Allah udah kasih enak tuh langsung masuk surga. Akhirnya karena dia permintaannya ditimbang amalnya, nggak tahu pas ditimbang ngejomplang, amal keburukannya lebih banyak. Dan apa? Dan menyadarkan bahwa bukan apa, bukan amal yang bukan amal baik yang menjadikan kamu surga, tapi apa? Rahmat daripada kasih sayang Allah. Itu mah raung-raung deh, Allah kasihin saya, rahmati saya. Kan begitu tuh ujung-ujungnya. Kenapa? Kalau mau jujur udah jauh daripada kebaikan, atau istilahnya apa yang kita lakukan nggak seberapa. Kan kalaupun kita ngagulin kita punya amal, sekarang sehat Allah kasih, hidayah dari Allah, mau apa lagi? Semuanya dari Allah, sehingga kita ngerasa layak kan nggak pantas. Maka doa yang kita diajarkan di akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa, Rabbana, ya Tuhan kami, wala tahmil alaina, jangan bebankan atas kami, isran, satu beban, kama hamal tahu yang kami nggak bisa menanggungnya, alalladzi, sebagaimana beban yang ditangguhkan alalladzina min qablina. Rabbana la tu'ahidna, ya Tuhan kami, la tu'ahidna, jangan hukum kami, ya, jangan hukum kami, innasina, oleh sebab karena kami lupa, au akhtana, atau karena kami bersalah. Rabbana, ya Tuhan kami, wala tahmil alaina, jangan bebankan kepada kami, isran kama hamal tahu, beban yang berat, kama hamal tahu, sebagaimana yang kau bebankan alal ladzina min qablina, atas orang-orang sebelum kami. Rabbana, ya Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan juga jangan pikulkan kepada kami ma la taqata lana bih, yang kami enggak sanggup memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan sayangi kami, anta maulana, sesungguhnya engkau penolong kami, wansurna, anta maulana wansurna alal qaumil kafirin, dan penolong kami atas orang-orang kafir. Nah, mungkin itu saja, insyaallah akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah hatam surat Al-Baqarah. Jadi malam Senin besok kita masuk surah yang selanjutnya. Pada akhir surat Al-Baqarah ini, yang pertama tadi kesimpulan dari masalah utang piutang. Jadi utang piutang itu, ketika kita melakukan utang piutang, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika melakukan utang piutang. Tapi ada utang piutang yang orang itu terkadang ngutangin nggak pakai syarat gitu. Jadi karena dia percaya sama kita. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi inti dari masalah penjelasan ayat ini tentang utang piutang, yang pertama, Allah itu nggak mau kita ini melalaikan masalah utang karena berat, kan begitu. Yang kedua, ketika ada rincian persyaratan yang harus detail kita jalani ketika melakukan utang piutang, karena Allah tahu tabiat kita. Jadi Allah ini ngasih tahu tabiat kita supaya kita tahu tabiat kita sebagai manusia itu tahu gitu.
Jadi jangan sampai kita ini manusia nggak tahu kelemahan diri sendiri. Jadi kelemahan manusia itu terkadang sama janji itu suka ngeles-ngeles. Oleh sebab itu ketika kalau ada orang mempercayai tentang utang piutang, udahlah gua malu sih kagak enak pakai syarat-syarat jaminan, gua percaya. Nah ketika ada orang menyampaikan hal seperti itu, maka peganglah amanah itu dengan teguh. Karena apa? Karena hakikatnya amanah itu Allah berikan kepada kita dan harus kita pegang. Kalau misalnya kita bisa megang itu ya ambil, tapi kalau misalnya enggak ya jangan sekali-kali. Karena apa? Karena kalau kita lalai dari itu semua, maka kita akan tergolong dalam ayat yang tadi dijelaskan, zaluman jahula. Jadi orang yang ya benar-benar dolimnya double gitu. Maka setelah kita memahami ayat ini, ya kita sekali lagi saya menyarankan bukan tidak boleh kita melakukan utang piutang, tapi kita harus benar-benar amanah dalam menjalankan itu semua. Kemudian ayat yang selanjutnya apa? Ini ayat yang sering kita baca. Kalau tahlil kan pasti bacanya ayat ini. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan selanjutnya ini harus ada poin-poin yang kita pahami. Yang pertama poinnya Pak, jadi Allah itu mengetahui apa yang kita tampakkan dan yang tidak kita tampakkan. Jadi yang kita tampakkan udah kita tahu semua bahwa itu semua perbuatan anggota badan kita. Kita ngomong, kita sholat, kita jalan, kita ini kan itu nampak semua. Dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kita tampakkan? Yang kita tampakkan itu berarti apa? Berarti urusannya dengan hati kita. Gerentesan hati. Nah gerentesan hati itu kadang ada gerentesan bagus, ada yang gerentesan yang jelek. Jadi kalau misalnya ada gerentesan yang bagus, aduh pingin banget ini, misalnya sholat malam, pingin banget ini begini, kan itu gerentesan. Nah itu dipegang, dikuatkan gerentesan yang baik itu. Nah ada lagi kadang-kadang gerentesan yang gak bagus. Gerentesan yang bagus itu kadang-kadang kesel sama orang, dendam, dengki kan, ria. Nah itu kan perbuatan-perbuatan hati yang dimana ketika itu muncul kita lawan gitu. Jadi jangan sampai diikutin. Jadi kita harus tahu gitu. Jadi gerentesan hati itu Pak, kadang itu, bukan kadang ya, itu akan timbul spontan. Jadi hati ini begini. Jadi kadang-kadang hati ini kan ada komunikasi. Jadi yang namanya manusia itu selain hidup badannya, itu kadang-kadang hati itu kan bicara. Gitu. Makanya pembicaraan hati itu kita harus di-manage gitu. Jangan sampai pembicaraan hati ini menjadikan dosa untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat terakhir ini bahwa Allah itu punya sifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi Allah itu akan mengampuni kepada orang yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Kemudian Allah juga akan menyiksa kepada orang yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu Pak, ini ayat mengajarkan kita dalam rangka memandang diri dan memandang orang lain. Jadi kalau memandang diri, memandang orang lain nggak pakai ayat ini bahaya Pak. Contoh begini, ada orang misalnya tukang mabok atau tukang maksiat, nah kita udah ngomong sama dia, lu Pak ahli neraka Pak. Kita kerjaan kita ke masjid ngaji, kita udah ngehukumin diri kita, gua ahli surga, bahaya Pak. Jadi buat orang beriman itu apa? Menyifati Allah itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi yang namanya ampunan, siksaan itu bukan urusan kita, urusan Allah. Makanya ketika ada orang yang perilakunya nampak jelek di hadapan kita, itu secara dohir. Tapi jangan sampai dihukumi dia itu orang yang celaka. Karena bisa jadi Allah mengampuni dosa dia. Kesalahan kita belum Allah ampuni ketika kita berprasangka jelek sama dia. Makanya dalam kehidupan itu harus ada apa?
harus ada khauf dan roja, ada rasa takut, ada rasa berharap kan gitu. Jadi kalau misalnya walaupun kita melakukan apa gitu yang dianggap baik oleh kita, ya tetap harus ada rasa takut lah. Takutnya itu karena apa? Karena kita merasa sering lalai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut ini nggak bakal muncul, Pak, kalau misalnya kita nggak ngakuin kita ini selalu punya dosa sama Allah. Jadi orang misalnya begini, ketemu seseorang kadang takut. Kenapa takut? Karena dia punya dosa sama orang itu. Nah kita ngadepin Allah juga begitu. Kalau kita ngerasa benar di hadapan Allah, kagak ada takut-takutnya itu orang. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kita ini banyak salah, banyak lalai dengan aturan Allah, kita pasti takut. Kemudian yang selanjutnya tadi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keimanan Rasul tadi ada perjuangan yang dijalankan, dan dari perjuangan itu semua kita kecepretan iman pada saat ini. Makanya sekarang ini bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya saya menyarankan untuk mengekspresikan diri kita bahwa bulan ini bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus bergembira. Jadi kalau orang Indonesia itu gembiranya dengan apa? Gembiranya dengan memperingati Maulid gitu. Jadi memperingati Maulid itu kan emang kagak ada dalilnya, Pak. Tapi mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi itu ada perintahnya. Jadi kalau ada orang bilang Maulid begini-begini, udah jangan didengerin. Pokoknya cintai Nabi kita, ekspresikan kecintaan kita dengan kebaikan. Yang menyuraikan Maulid kan kebaikan semua itu. Udah baca sholawat, ya kan, baca berjanji, baca Quran, silaturahim dengan saudara kita, sedekah dengan makanan, di mana jeleknya. Makanya banyak para ulama yang merangkum keutamaan di bulan Maulid. Karena apa? Karena Nabi kita adalah orang yang pertama memegang tonggak warisan yang harus kita dapatkan saat ini. Itu apa? Iman, Pak. Hidup ini kalau nggak ada iman, masalah. Makanya ayat yang selanjutnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tadi yang ada nafsan itu? La yukallifullahu nafsan. Ini Bu, ayo Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani nafsan kepada jiwa. Nah ini. Jadi bukan la yukallifullahul insan, la yukallifullahun nas. Kan bahasanya enggak begitu, Pak. Allah tidak akan membebani manusia, tapi Allah tidak akan membebani jiwa. Oleh sebab itu, Pak, kekuatan hidup itu bukan terletak pada fisik yang kuat. Kekuatan hidup itu bukan terletak pada harta yang banyak. Tapi apa? Nafsan ada pada jiwa. Nah, jiwa yang mana? Jiwa yang dipupuk dengan keimanan. Makanya kata Nabi kan apa? Bahasanya al-mu'minul qawi, bukan al-muslimul qawi. Tapi berkaitan dengan keimanan untuk menghadapi menghadapi Allah itu bukan masalah fisik, tapi masalah keimanan. Orang mau sholat misalnya, banyak yang waktunya santai, ya kan? Waktu santai, banyaklah waktunya. Tapi ya berat mau sholat itu. Ada yang istilahnya orang sibuk, ini sibuk kerjaannya itu. Tapi sholat nyempetin cepat, nyempetin di awal waktu, nyempetin berjamaah, padahal sibuk. Ada yang santai, tapi tetap aja di akhir itu kayak saya begitu masalahnya. Karena apa? Ini berkaitan dengan keimanan, dan keimanan itu ada dalam jiwa. Makanya kalau misalnya kita punya jiwa yang kuat, pokoknya ngejalanin apa aja perintah Allah itu enak. Nah, untuk memupuk keimanan ini apa, Pak? Makanya tadi dalam ayat yang lain disinggung, kayak perintah sholat itu berat. Illa alal khasiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi khusyuk di situ tadi
kita bagaimana tahu tunduk dan patuh. Saat ini udah ngejelasin. Kemudian Allah menjelaskan dengan ayat seterusnya. Bahwa sholat itu berat illa alal khasiin alladzina yadunnuna annahum, kan begitu. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang punya prasangka bahwa dia itu akan berjumpa dengan Allah, bakal berjumpa dengan balasan Allah, bakal kembali kepada Allah. Makanya kalau orang ingat bakal mati, ingat bakal adanya akhirat, itu akan menguatkan jiwanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sekarang nih, saya kalau masih kayak dulu, Pak, ini ngaji bisa perek. Karena malam hari ini Piala Thomas final. Saya itu paling demen kalau nonton bulu tangkis, apalagi final Indonesia lagi. Ya kan? Tapi lama kelamaan dengan bertambahnya usia, Allah anugerahkan pemikiran-pemikiran tentang apa yang harus kita lakukan. Ya biasa aja, bisa dilewatin itu semua. Jadi enggak ngaruh begitu. Jadi cukup kita berdoa aja lah untuk menunjukkan cinta kita pada bangsa kita. Mereka mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar itu aja. Kalau dulu itu enggak, udah digeber aja gitu. Kita ini memanage jiwa itu belum maksimal. Nah, ini semua kita harus dilatih terus untuk menguatkan keimanan kita. Ya tentunya dengan apa? Ya kita dengan ngaji, Pak. Kita ngaji setiap seminggu sekali, mempelajari Al-Quran. Kalau ini Al-Quran udah masuk kepada diri kita, kepada jiwa kita, maka Al-Quran itu akan menjadikan kekuatan. Kekuatan untuk apa, Pak? Kekuatan untuk tunduk dan patuh pada Tuhan. Karena apa? Karena orang itu makin tunduk dan patuh sama Tuhan, makin nikmat dengan ketundukannya kepada Tuhan, maka hidup ini akan merasa makin ringan. Makanya tadi ada yang ngobrol sama saya di pasar. Ini katanya panas banget ya sekarang cuaca. Saya bilang ini panas nggak seberapa. Besok bulan puasa, kalau panas begini masalah buat orang-orang. Kalau yang puasanya pakai standar. Tapi kalau bagi orang yang beriman biasa saja. Karena jangankan panas puasa, Pak, di alam mahsyar itu kan tahu berapa jarak matahari. Itu dekat banget matahari. Tapi orang beriman terpengaruh enggak? Ya enggak lah, enjoy aja. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan. Sekarang juga sama kita ngejalin aktivitas ini, kehidupan. Ketika ada Tuhan dalam hati kita, maka kekuatan itu akan ada untuk menjalankan aturan-aturan Tuhan. Oleh sebab itu di akhir ayat ini tadi disampaikan oleh Ustaz Iril, Allah mengajarkan bahwa kita harus senantiasa. Yang pertama itu harus ada rasa takut, Pak. Jadi rasa takut kepada Allah itu harus ada. Ya Allah, jangan sampai saya ini disiksa dengan lupanya saya, dengan kesalahan saya. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu lupa dan salah itu melekat, Pak. Jadi jangan sampai kita ini ngerasa udah jos hidup itu gitu. Jadi yang namanya manusia itu pokoknya lupa, salah itu pasti ada. Dan karena kita ini tempat salah dan lupa, kita berharap Allah merahmati kita. Jangan sampai kita disiksa. Kemudian kita juga jangan sampai dibebani dengan hal-hal yang kita tidak kuat memikulnya. Maka di akhirnya wa'fu anna warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kita pingin dimaafkan oleh Allah, pingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesimpulan dari surat Al-Baqarah yang sudah hatam pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari menghatamkan surat Al-Baqarah ini, sehingga kita banyak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengubur ego-ego kita, bisa mengubur, melawan gerentesan-gerentesan jiwa yang bisa menjadikan kita
disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini Pak, ingat, bukan cuman perbuatan yang nampak, tapi gerentesan-gerentesan hati harus kita sisir sedikit demi sedikit. Jadi celah, jangan sampai ada celah batin kita yang kita biarkan begitu saja. Karena yang namanya tabiat manusia itu kan dari ayat yang sebelumnya udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan jiwa kita ini. Keinginan kita haus terhadap dunia, lalai dengan aturan Allah itu udah melekat pada diri kita. Mudah-mudahan sekali lagi dengan barokah surat Al-Baqarah ini kita senantiasa diampuni, dirahmati, serta jiwa kita dikuatkan untuk tunduk dan patuh atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.